Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahid terkait dengan mata kuliah termodinamika. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan, saya tetap ingin berpesan, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, jaga social distancing, physical distancing, dan tetap berperilaku hidup sehat. Baik, untuk materi yang sudah disampaikan Pak Ahid sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum pertama termodinamika. Kemudian saya sudah mereview terkait dengan hukum 1 termodinamika, dan dari pembahasan dari soal yang sudah dijawab rata-rata sudah memahami, dan saya harap semuanya belajar kembali walaupun belum 100% memahami. Saya harap mau mempelajari kembali apa yang sudah dikerjakan pada soal yang sudah saya berikan. Selanjutnya, dari materi termodinamika, yaitu terkait dengan mesin kalor, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Sebelum saya lanjut ke mesin kalor, saya akan ingin menjelaskan apa yang disebut dengan siklus. Dalam termodinamika, siklus adalah sebuah proses yang di dalamnya adalah sebuah kurva tertutup jika digambarkan dengan diagram PV, diagram VT, atau diagram PT. Jadi siklus itu adalah sebuah proses dari keadaan awal sampai keadaan akhir, dan satu siklus merupakan satu kurva tertutup jika kita gambarkan dengan kurva PV, PT, dan VT. Jika kita gambarkan dalam sebuah kurva PV, maka yang disebut dengan kerja dalam proses termodinamika itu sama dengan negatif luas daerah di bawah kurva. Jika masih belum memahami apa yang disebut dengan kerja di dalam proses termodinamika ini, maka di sini ada sebuah kurva PV. Jika kita lihat ada proses AB, BC, CD, dan sampai DA. Dalam kurva ini merupakan kurva tertutup yang disebut dengan satu siklus. Baik, untuk mengetahui membuktikan bahwa kerja itu adalah negatif luas daerah dalam kurva ini, maka kita bahas satu persatu kerja dalam proses termodinamika pada kurva PV ini. Baik, pada proses AB, maka di sini proses termodinamikanya disebut dengan proses isokorik karena dalam keadaan volume yang sama. Maka jika kita lihat kerja pada proses isokorik ini, W sama dengan 0 karena delta V-nya sama dengan 0, sehingga jika kita masukkan ke dalam W sama dengan P kali delta V, delta V-nya sama dengan 0, sehingga WAB di sini sama dengan 0. Kemudian pada proses BC merupakan proses termodinamika yang disebut dengan proses isobarik. Isobarik berarti pada keadaan tekanan tetap, sehingga jika kita mencari kerja dari proses isobarik ini, maka sama dengan min P2 kalikan V2 min V1. Kemudian pada proses CD disebut dengan proses isobarik juga karena pada keadaan volume yang sama, berarti WCD-nya juga sama dengan 0. Kemudian pada proses DA itu juga sama dengan proses BC, yaitu proses isobarik, sehingga kerja pada DA ini sama dengan P1 kalikan V2 min V1. Sehingga kalau kita hitung kerja total dalam satu siklus, maka kita dapatkan
W totalnya adalah WAB ditambah WBC, WCD, dan WDA. Jika kita tambahkan maka 0 ditambah min P2 kali V2 min V1 plus 0 plus P1 min V2 kali V1. Sehingga karena di dalamnya ini sama V2 min V1, maka bisa kita jumlahkan P2 dan P1 sehingga kita dapatkan min P2 min dalam kurung P2 min P1 ini sama saja. Jika kita masukkan P1 min P2 maka di sini min kali min di sini positif sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kerja total dalam satu siklus ini sama dengan negatif luasan kurva. Kenapa disebut negatif luasan kurva? Karena di sini yang lebarnya adalah P2 dikurangi P1, kemudian lebarnya adalah V2 min V1, sehingga kita telah memahami bahwa kerja dalam satu siklus itu sama dengan negatif luasan pada kurva tersebut. Baik, sudah memahami apa yang disebut dengan siklus, maka kita bisa menuju ke mesin kalor. Apa sih mesin kalor? Mesin kalor, jika kita lihat diagram dari sebuah mesin kalor, di sini terdapat yang namanya tandon panas atau reservoir panas, hot reservoir, yang disimbolkan dengan TH. T itu karena suhu pada hot, panas, tandon panas, suhu pada tandon panas. Kemudian di sini ada mesin menerima kalor dari tandon panas. Maka mesin tersebut akan menggunakan kalor menjadi usaha dan sebagian dibuang kepada di tandon dingin yang disebut dengan cold reservoir atau simbolnya adalah TC karena T suhu atau temperatur, cold dingin. Jadi ini merupakan representasi dari sebuah mesin kalor, bahwa sebuah mesin ketika mendapatkan sebuah kalor, mendapatkan energi berupa kalor, maka sebagian akan dijadikan usaha dan sebagian lagi akan dibuang di tandon kalor. Jadi mesin kalor adalah sebuah alat yang bekerja dalam proses siklis, maka menerima energi berupa kalor dan mengeluarkan sebagian energi menjadi usaha dan sebagian lagi ke cold reservoir atau tandon dingin. Kemudian ini adalah kerja dari mesin kalor, ya, zat menyerap energi berupa kalor dari reservoir bersuhu tinggi atau tandon panas. Mesin melakukan usaha, energi berupa kalor dikeluarkan ke reservoir bersuhu rendah atau tandon dingin. Jadi usaha neto atau kerja total dalam yang dihasilkan oleh mesin kalor adalah W sama dengan QH min QC. Kalor pada tandon panas dikurangi kalor pada tandon dingin, yang membawa kembali ke sini. Dalam proses siklis, energi dalam itu sama dengan 0, sehingga kita bisa mencari efisiensi termal dari sebuah mesin kalor adalah sama dengan W mesin dibagi dengan tanda mutlak di sini ya, QH. W mesin sendiri sama dengan QH min QC. QH dibagi QH sama dengan 1 dikurangi QC per QH. Jadi kalau ingin mencari efisiensi dalam bentuk persentase tinggal dikalikan dengan 100%. Baik, sampai di sini penjelasan tentang mesin kalor. Kemudian kita menuju ke hukum termodinamika yang kedua atau yang disebut dengan pernyataan Kelvin Planck, karena yang menemukan adalah Kelvin Planck. Jadi dalam hukum termodinamika 2 ini menjelaskan bahwa tidak mungkin ada sebuah mesin dengan representasi atau skema seperti ini, bahwa tidak akan ada sebuah mesin jika mesin tersebut menerima sebuah energi dari berupa kalor dari tandon panas, maka semuanya akan dijadikan usaha. Itu tidak mungkin. Pasti dalam mesin kalor itu ketika dia menerima energi dari tandon panas, maka ada yang sebagian dijadikan
energinya menjadi usaha, dan sebagian lagi yang berupa kalor dibuang ke tandon dingin. Jadi inilah pernyataan Kelvin Planck bahwa tidak akan ada skema mesin seperti ini. Kemudian kita menuju ke pompa kalor dan mesin pendingin. Pada pompa kalor dan mesin pendingin itu cara kerjanya sama, yaitu mesin atau engine menerima energi berupa kalor dari tandon dingin. Kemudian mesinnya di sini dikenai usaha karena W-nya berasal dari sana. Jadi mesinnya di sini dikenai usaha. Kemudian energinya dilepaskan ke tandon panas berupa kalor pada tandon panas ini. Jadi ini merupakan cara kerja pada mesin pendingin dan pompa kalor. Efektivitasnya atau coefficient of performance sama dengan KH per W. KH berarti kalor pada tandon panas dibagi dengan usaha pada mesin. Kemudian ini pada mesin pemanas, sedangkan pada mesin pendingin Qc dibagi dengan W. Qc berarti kalor pada tandon dingin dibagi dengan W pada mesin. Jadi W sendiri sama dengan apa kira-kira Qc min QH. Seperti itu. Yang disebut dengan hukum termodinamika yang kedua. Selanjutnya siklus reversible dan irreversible. Yang disebut dengan siklus reversible berarti siklus yang berlangsung pada suatu sistem yang akhirnya mengembalikan sistem ke keadaan semula atau yang berkelanjutan. Kemudian siklus irreversible berarti siklusnya tidak memenuhi proses ini. Kemudian mesin Carnot. Dari berbagai mesin bahwa tidak pernah menemukan mesin dengan efisiensi lebih dari 50%. Sehingga di sini ada yang disebut dengan teorema Carnot bahwa tidak ada mesin kalor lain yang bekerja di antara dua reservoir energi yang lebih efisien daripada mesin Carnot yang bekerja di antara dua reservoir yang sama. Mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus ideal yang reversible berarti siklusnya kembali ke keadaan semula disebut dengan siklus Carnot. Pada siklus Carnot ini mengalami proses isotermal yaitu dari A ke B, kemudian adiabatik dari B ke C, termal lagi dari C ke D, dan D ke A. Itu proses adiabatik. Jadi beginilah proses atau siklus dari Carnot, mesin Carnot. Kemudian efisiensi dari mesin Carnot kita dapat menghitung efisiensinya sama dengan W mesin dibagi dengan tanda mutlak QH, nilai mutlak dari QH atau kalor pada tandon panas. W mesin sendiri berarti sama dengan QH min QC dibagi QH 1 min QC per QH, dimana QC per QH sendiri itu sama dengan TC per TH. Jadi bisa kita ganti QC per QH nya sama dengan TC min TH. Jadi kalau nanti yang diketahui di soal A adalah TC per TH, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Namun jika yang diketahui adalah kalor, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Untuk mencari efisiensi dalam bentuk persentase tinggal dikalikan dengan 100%. Baik, sampai di sini penjelasan hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, masih dalam materi hukum termodinamika yang kedua. Baik, dipelajari kembali. Jika tidak ada yang tidak difahami, silahkan beri pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.